Nuwa belum pernah melihat hal aneh seperti itu, yang dapat sepenuhnya menghindari serangan energi. Jika Anda menggunakan kristal emas merah ini untuk menempa senjata ajaib untuk perlindungan tubuh, bukankah mungkin untuk menghindari semua serangan? Dia dengan lembut memutar kristal dengan jari-jarinya, dan ujung jari yang tampaknya halus meletus dengan kekuatan 5.000 dewa. Ketika gaya ini diterapkan pada kristal, kristal tidak dapat menahan tekanan. Klik, dengan suara yang renyah, kristal itu pecah menjadi dua bagian. Ekspresi di wajah Nuwa dan Fuxi bahkan lebih aneh. Benda ini tidak tahan tekanan, tetapi dapat menghindari serbuan energi. Apa gunanya karakteristik seperti itu? Nuwa bertanya dengan wajah bingung. Fuxi menggelengkan kepalanya, menatap kristal merah emas yang pecah menjadi dua, tetapi berkata mungkin kristal ini tidak digunakan untuk latihan tubuh. Maksudmu itu terkait dengan kedatangan. Setelah kecerdikan di dalamnya, dia berkata dengan suara rendah, itu memang mungkin. Bocah itu Luo Zeng masih memiliki banyak kristal ini di tangannya, apakah kamu ingin mendapatkannya kembali dulu? Fuxi bertanya. Nuwa menggelengkan kepalanya, mari kita simpan dulu di tangannya, kuncinya adalah cincin Advent yang diambil oleh Lei Qi. Menyebutkan Lei Qi, mata Fuxi memancarkan niat membunuh yang dingin. 10 besar binatang buas di zaman kuno memiliki banyak nama, tetapi selama dia diberi lingkungan yang cukup, tidak sulit untuk membunuh orang itu. Jika Lei Qi berani merebut cincin kedatangan di depannya, Fuxi pasti tidak akan melepaskannya. Setelah tinggal di Lisan selama 7 hari, kapal terbang Istana Taitian akhirnya berangkat. Sebagai tindakan pencegahan, Lisan mengirim 2 master gunung untuk mengawal kapal terbang itu kembali ke Tiongkok Tengah. Ketika 7 kapal terbang kembali ke Tiongkok Tengah, Luo Zeng beristirahat di Sekte Pedang Xinliu. Lan Qing, Huo Ze dan orang Jiuli lainnya masih diatur dalam Sekte Pedang Xinliu, menunggu Li Lu datang. Ning Yudi melihat bahwa Luo Zeng kembali dengan selamat, dan sebuah batu di hatinya jatuh ke tanah, jadi dia mendengarkannya dalam pelukan Luo Zeng dan memberitahunya tentang berbagai hal di dunia besar Hunyuan, dan ketika dia mendengar Luo Zeng mengambil kembali dewa jahat untuk bertarung, itu sangat mendebarkan itu juga membuat telapak tangannya berkeringat. Dia tidak menyangka pria yang berlutut di dunia tubuh internal Luo Zeng menyebabkan keributan besar. Setelah mendengar ini, Si Yukin, yang berada di sebelahnya, bereaksi dengan sangat tegas, orang seperti itu yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, bunuh saja dia, mengapa suamiku ingin membuatnya tetap hidup. Luo Zeng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa padanya. Si Yukin menjelaskan terlalu banyak. Ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam dewa jahat, bagaimana mengatur nasibnya, Luo Zeng masih perlu memikirkannya. Setelah Luo Zeng, Mo Yijian dan murid lain dari Sekte Pedang Xinliu kembali. Para murid dari Sekte Pedang Xinliu memandang mereka secara berbeda. Menurut aturan Istana Taitian, mereka yang telah berkultivasi ke alam sumber kekacauan Tiangong akan meninggalkan status mereka sebagai murid biasa dan bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang sendiri. Tidak peduli dalam hal basis kultivasi atau identitas, mereka sudah surga dan bumi berbeda dari murid Tiangong biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Luo Zeng tidak memasuki pantai lain, tetapi terus melemparkan God Crystal ke Civilization Tool, memanggil patung safir untuk meredam dirinya sendiri. Di hadapan temper yang terus-menerus, makna sebenarnya dari Tao yang bersinar dengan cahaya keemasan terus dituangkan ke dalam tubuh, memelihara bintik-bintik cahaya yang diubah oleh roh asal mulai yang kacau, dan kecepatan pertumbuhan bintik-bintik cahaya ini sangat menakjubkan. Faktanya, Chaotic Source Realm lainnya, seperti Luo Zeng, juga mencoba memperkuat titik cahaya di tubuhnya, tetapi memperkuat Chaotic Source Spirit hanya dapat tumbuh dengan susah payah melalui irigasi berulang dari kekuatan pihak lain. Ini adalah proses lambat yang membutuhkan akumulasi bertahun-tahun, dan tingkat pertumbuhannya secara alami berbeda dari Luo Zeng. Setelah beberapa hari, kelompok murid yang baru saja memasuki Chaotic Source Realm berkumpul di persimpangan antara Gunung Taiyi dan Gunung Taiyi. Tepat di depan perempatan terdapat sebuah istana besar yang terbuat dari perunggu. Istana ini memiliki 3 lantai. Di teras di luar lantai pertama istana, sudah ada murid dari Tanah Duka Pedang, dan murid-murid ini semuanya berada di alam sumber Chaotic. Chaotic Source Realm adalah ambang yang sangat kritis, dan hanya setelah melewati ambang ini seseorang dapat melangkah lebih jauh. Tulang punggung sekte besar, kekuatan, atau klan manapun terdiri dari orang-orang kuat dari alam sumber Chaotic, dan kekuatan super seperti Istana Taitian secara alami akan fokus pada budidaya alam sumber Chaotic. Seperti klan Xiong, semua alam sumber Chaotic akan dimasukkan ke dalam paviliun Tianshu, Lisan akan memasukkan alam sumber Chaotic di gerbang Qingshan, dan Istana Taitian akan menjadi tempat berkabung pedang.
Murid-murid Tiangong di Istana Perunggu melihat sekelompok murid yang baru saja memasuki alam sumber caotik tidak jauh. Ada pendatang baru yang bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang, kata seorang pria berambut panjang di lantai pertama Istana Perunggu. Sumber daya Tanah Duka Pedang harus dialokasikan lagi, sayangnya, keluh seorang lelaki gemuk yang berdiri di samping lelaki berambut panjang itu. Ini hanya pendatang baru, berapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan pada akhirnya? Seorang pria parubaya pendek berkata dengan nada menghina. Sebagian besar alam sumber caotik di Istana Perunggu telah dipromosikan ke alam sumber caotik selama bertahun-tahun. Namun dengan kekuatan mereka, mereka masih belum bisa berdiri sendiri seperti Qiu Yinhe, jadi kebanyakan dari mereka masih berkultivasi di Tanah Kesedihan Pedang. Murid Tiangong yang memasuki dunia besar Hunyuan baru saja kembali, dan Qiu Yinhe memberi perintah di jalan, apa yang terjadi di dunia besar Hunyuan tidak boleh disebarkan, terutama masalah Luo Zeng memegang pedang ular melonjak. Meskipun Luo Zeng mengorbankan pedang ular melonjak, itu telah lama terlihat jelas oleh para pemimpin banyak klan besar, tetapi langkah seperti itu setidaknya membuat Luo Zeng tidak begitu mencolok di Tiangong, yang merupakan cara untuk melindungi Luo Zeng. Oleh karena itu, para murid alam sumber caotik di Tanah Duka Pedang tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi di dunia besar sumber caotik. Setelah semua murid Tiangong yang baru dipromosikan ke Caotik Sos Realm tiba, 3 orang keluar dari Istana Perunggu, pemimpinnya adalah seorang pria berambut panjang dengan pedang panjang di punggungnya, matanya bersinar tajam. Pria berambut panjang itu tampak serius, berjalan ke kerumunan dan membungkukkan tangannya, selamat kepada semua orang yang telah mencapai alam sumber caotik dan bergabung dengan kami di Tanah Kesedihan Pedang. Para murid Tiangong yang baru saja memasuki sumber Caotik Realm membalas hormat mereka serempak. Nama saya Fang Wei, dan saya berasal dari Gunung Taiming. Pria berambut panjang itu memperkenalkan diri. Kakak Fang, aku sudah lama mendengar nama Kakak Fang. Mereka yang berbicara adalah beberapa murid dari Gunung Taiming yang terkenal. Fang Wei hanya mengangguk sedikit kepada murid-murid Gunung Taiming, dan berkata dengan wajah serius karena kamu telah memasuki alam sumber caotik, kamu harus bergabung dengan Tanah Duka Pedang, tetapi kamu harus tahu bahwa setelah bergabung dengan Tanah Duka Pedang Anda harus mengkonfirmasi tempat duduk Anda. Sebagian besar murid Tiangong sudah mengetahui aturan Tanah Kesedihan Pedang, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak tahu, seperti Luo Zeng. Saya tidak tahu bagaimana cara mengkonfirmasi kali ini. Luo Zeng bertanya. Fang Wei melirik Luo Zeng dengan dingin, dengan sedikit penghinaan di hatinya, melihat pakaian putih Luo Zeng, itu harus dikirim oleh Xin Liujian, dan mereka telah mencapai alam sumber caotik, dan mereka bahkan tidak memiliki aturan untuk Tanah Kesedihan Pedang jelas. Meskipun Fang Wei menghina di dalam hatinya, wajahnya tidak berubah. Sebaliknya, dia menjawab dengan sabar Tanah Kesedihan Pedang dapat dikatakan mengumpulkan sebagian besar sumber daya Tiangong, tetapi sumber daya ini tidak akan disia-siakan. Tapi kata Buang. Dia menekankannya dengan tegas, seolah-olah dia secara samar menunjuk ke 100 orang di depannya. Termasuk Feng Ge, banyak orang sedikit mengernyit. Seperti Feng Ge, status Ling Xuang dan yang lainnya di Istana Taitian tidak rendah. Bahkan orang-orang kuat di posisi tinggi tidak berani berbicara kepada mereka seperti ini, betapa bahagianya hati mereka. Fang Wei sama sekali tidak peduli dengan wajah para pendatang baru ini, dia berbalik dan menunjuk ke Istana Perunggu, ada lebih dari 1.100 orang di Tanah Kesedihan Pedang, termasuk lebih dari 30 orang di lantai 3 dan lebih banyak lagi, dari 200 orang di lantai 2. Ada lebih dari 900 orang di lantai pertama, dan lebih dari 1.000 orang ini memiliki peringkat. Kakak Fang, ketika kamu kembali ke Gunung Taiming terakhir kali, kamu sudah berada di peringkat ke-630. Saya bertanya-tanya berapa banyak peningkatan peringkat Anda sekarang. Seorang murid Gunung Taiming di kerumunan bertanya dengan sengaja. Mendengar pertanyaan ini, wajah Fang Wei dipenuhi dengan kebanggaan. Dalam tantangan bulan lalu, saya peringkat ke-60, dan sekarang saya peringkat ke-570. Tepat setelah Fang Wei selesai berbicara, kerumunan sudah beberapa suara keluar. Hei! Menurutku itu luar biasa. Lebih dari 500 orang tinggal di lantai pertama. Apakah orang ini sudah berada di lantai pertama selama 20 tahun? Ada banyak keturunan langsung di pegunungan, meskipun mereka, seperti Luo Zeng, baru saja bergabung dengan Tanah Duka Pedang, mereka sudah jelas tentang aturan Tanah Duka Pedang. Perlakuan dari 3 lantai di Tanah Kesedihan Pedang sangat berbeda, dan celah kekuatannya juga sangat besar. Misalnya, Chung Xuan, yang pernah dikalahkan Luo Zeng, adalah Caotik Sos Realm yang berperingkat lebih rendah di lantai pertama. Keturunan langsung itu secara alami memandang rendah Fang Wei. Setelah diejek oleh beberapa keturunan langsung, wajah Fang Wei berkilat marah.
Tapi dia masih menahan emosinya, dan melanjutkan setiap bulan di Tanah Kesedihan Pedang, ada kesempatan untuk menantang. Kamu baru di Tanah Kesedihan Pedang, dan kamu semua berada di peringkat ke-11 tempat ke-10 dalam hal tertentu, urutan 7. Anda dapat bersaing satu sama lain untuk menentukan peringkat, dan Anda juga dapat memilih target untuk bersaing di lantai pertama untuk meningkatkan peringkat Anda. Perhatikan, dan 100 pemborosan terakhir tidak memiliki sumber daya apapun. Fang Wei menyapu matanya. Melewati keturunan langsung itu, dia mencibir dan berkata, "Pemula, saya tidak keberatan jika Anda memilih saya." Meskipun Fang Wei berada di lantai pertama, setelah Fang Wei dan yang lainnya telah membentuk dasar di alam sumber caotik, mereka telah berada di alam keinginan di sisi lain sepanjang tahun. Token dari pantai lain yang mereka bawa juga berasal dari surga ke-14, atau bahkan surga yang lebih tinggi, dan kekuatan mereka sama sekali tidak sebanding dengan pendatang baru di depan mereka ini. Baru saja memasuki Tanah Kesedihan Pedang, dan menantang lelaki tua itu di dalam. Kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Melihat orang-orang ini diam, sikap Fang Wei segera berubah, dan napasnya menjadi semakin bersemangat. Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa mereka melihat ke bawah di lantai pertama? Apakah Anda baru saja mengatakan itu? Dia menunjuk ke seorang murid dan berkata, murid laki-laki ini adalah keturunan langsung dari Gunung Taiking. Di bawah tekanan nafas Fang Wei, murid itu menundukkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Fang Wei menunjuk ke murid langsung lainnya, apakah kamu ingin menantangku? Murid langsung itu mundur beberapa langkah dengan wajah cemberut. Banyak murid di Istana Perunggu menyaksikan Fang Wei menekan para pendatang baru ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan senyuman di wajah mereka. Fang Wei menggertak pendatang baru. Tidak mungkin, pendatang baru ini baru saja memasuki alam sumber caotik, dan kepercayaan diri mereka akan meningkat. Mereka tidak tahu bahwa alam sumber caotik hanyalah ambang batas, dan jalan masih panjang. Para murid di Tanah Kesedihan Pedang semua memandang kelompok pendatang baru ini dengan mentalitas seseorang yang telah mengalaminya. Pertunjukan semacam ini telah dipentaskan berkali-kali, dan setiap kali mereka harus memberikan pukulan kepada pendatang baru ini. Fang Wei akhirnya mengarahkan pandangannya pada Feng Ge. Feng Ge adalah permata di telapak Istana Taiyi, salah satu dari kembar Istana Taitian, dan bahkan garis lurus dari garis lurus. Fang Wei ingin menekan kelompok pendatang baru ini. Jika dia menekan Feng Ge, keturunan langsung lainnya tidak akan berani berbicara omong kosong. Tanah Kesedihan Pedang bukanlah sesuatu yang bisa Anda masuki dengan mengandalkan hubungan. Fang Wei berjalan ke Feng Ge dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Yang Mulia Feng Ge adalah pemimpin di Istana Selir Kekaisaran. Saya tidak tahu bahwa Yang Mulia Feng Ge berani menantang saya. Ge dan Ling Xuang tidak mengatakan sepatah kata pun sekarang. Keduanya tidak terlalu memperhatikan sumber daya Tanah Duka Pedang, dan mereka tidak terlalu memperhatikan peringkat. Tapi mungkin agak enggan bagi Feng Ge saat ini untuk menantang Fang Wei. Feng Ge mengerutkan kening, dan tanpa sadar menatap Luo Zeng di sampingnya, dan murid-murid Tiangong lainnya juga memusatkan perhatian pada Luo Zeng. Mereka telah mengalami Chaotic Source Great World bersama dengan Luo Zeng, dan mereka mengetahui kekuatan Luo Zeng dengan baik. Jika warisan dunia diturunkan, kebanyakan orang di Tanah Duka Pedang dapat langsung dibunuh, tetapi para pemimpin Sungai Qiyin dan pegunungan telah mengeluarkan perintah tegas untuk tidak menyebutkan apa yang terjadi di dunia besar Hunyuan. Selain itu, ada begitu banyak orang di Istana Taitian yang bisa mendapatkan semangat Chaotic Source dan mencapai Chaotic Source Realm. Ini sepenuhnya berkat bantuan Luo Zeng. Mereka berterima kasih kepada Luo Zeng. Tapi saat ini, mereka masih berharap Luo Zeng bisa membela mereka. Fang Wei melihat Yang Mulia Feng Ge tidak berbicara, dan semua orang memandang Luo Zeng, merasa sedikit aneh di hatinya, jadi dia menunjuk ke Luo Zeng dan berkata, sepertinya semua orang ingin kamu menantangku. Luo Zeng melirik Fang Wei. Kilau di pupilnya tenang, dan dia tersenyum, aku menantangmu. Berani, kata Fang Wei dengan suara rendah. Ini bukan masalah berani atau tidak. Luo Zeng berdiri dengan tangan di belakang, dan berkata dengan ringan, kamu terlalu lemah, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Luo Zeng tidak berniat bergabung dengan Tanah Pedang Kesedihan, tapi sejak dia bergabung dengan Tiangong, masih mengikuti aturan Tiangong. Jika Fang Wei tidak memprovokasi Feng Ge, Luo Zeng tidak akan berbicara omong kosong. Tapi dia ingin menargetkan Feng Ge, bagaimana mungkin Luo Zeng bersikap sopan padanya. Mendengar kata-kata arogan Luo Zeng, wajah Fang Wei tiba-tiba tenggelam, dan cahaya tajam di matanya seperti pedang, dan dia langsung datang ke penindasan Luo Zeng. Wajah kedua orang di belakang Fang Wei juga tidak tampan,
mereka tidak pernah menyangka pendatang baru ini berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Ekspresi wajah orang-orang di Istana Perunggu juga luar biasa. Hei, kepala duri muncul sepertinya. Aku pernah melihat anak itu, dia memenangkan kejuaraan di pertemuan 7 gunung. Banyak, para murid di gedung itu berdiskusi sekaligus. Sebaliknya, para murid yang terluka berdiri di lantai 2 jauh lebih tenang. Lantai pertama dan lantai 2 benar-benar berbeda, dan mereka tidak berpartisipasi dalam sebagian besar perselisihan di Tanah Kesedihan Pedang. Bahkan jika ada pendatang baru yang memasuki Tanah Kesedihan Pedang hari ini, hanya ada sedikit orang yang keluar untuk menonton, hanya 20 atau 30 orang, tetapi kata-kata Luo Zeng masih menarik perhatian mereka. Di lantai 2, seorang pemuda berwajah putih memandang Luo Zeng dengan penuh minat dan berkata dikatakan bahwa Sekte Pedang Xin Liu mengejar apapun yang Anda inginkan, kakak senior. Gu, memang begitu, anak ini cukup seperti Anda kembali lalu. Berdiri di sebelah Mian Xiaosheng adalah seorang pria kuat bernama Gulai, yang juga anggota Sekte Pedang Xin Liu. Gulai melirik Luo Zeng dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata jangan sebodoh yang aku katakan, anak ini baru saja bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang dan menantang Fang Wei. Ini meminta masalah. Juga tulang punggung Tanah Kesedihan Pedang. Baru-baru ini, Fang Wei tampaknya beruntung. Dia menemukan token yang tak tertandingi dari sisi lain di 16 surga. Dengan kekuatan yang melonjak, peringkatnya juga terus meningkat. Jika Anda melakukannya dengan mantap, dalam beberapa tahun, itu akan cukup untuk masuk ke 200 teratas, dan Anda seharusnya tidak kesulitan naik ke lantai 2. Anak laki-laki berwajah putih tersenyum dan berkata jangan berpikir anak itu terlalu bodoh, dia tidak mengatakan dia ingin menantang Fang Wei, anak laki-laki itu sangat cerdas. Di mata anak laki-laki berwajah putih, Luo Zeng hanya sedikit licik itu hanya pendatang baru, dan dia tidak memiliki keberanian untuk menantang Fang Wei. Meski begitu, bukanlah hal yang bijaksana untuk mengganggu Fang Wei, kata Gulai dengan serius. Luo Zeng berasal dari Sekte Pedang Xin Liu, yang memiliki asal yang sama dengan Gulai. Dia masih berpikir di dalam hatinya, jika Luo Zeng diintimidasi terlalu banyak, apakah dia akan membela Luo Zeng, tetapi kata-kata Luo Zeng tersinggung sebagian besar murid pedang dari Tanah Ratapan. Bahwa Fang Wei berperingkat lebih dari 500, Luo Zeng mengatakan bahwa hampir setengah dari murid tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Fang Wei tidak pernah menyangka bahwa Luo Zeng berani menjawab dirinya sendiri seperti ini. Nafas yang jiwanya mekar seperti pedang tajam, dan langsung menuju ke Luo Zeng. Menghadapi penindasan kekuatan jiwa Fang Wei, Luo Zeng masih memiliki wajah yang tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Setelah mengetahui bahwa Luo Zeng tidak terpengaruh sama sekali, Fang Wei merasa sedikit aneh. Meskipun Luo Zeng baru saja memasuki Chaotic Sos Realm, jiwanya tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Atau apakah anak ini memiliki senjata ajaib untuk melawan jiwa? Tidak peduli apa itu, Fang Wei tidak berpikir dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Kamu ingin mati. Ini adalah tempat kesedihan pedang, bukan Sekte Pedang Xin Liu tempatmu dulu. Fang Wei mengingatkan dengan ekspresi muram. Jadi apa? Luo Zeng bertanya, dengan tatapan santai. Kedua murid Tanah Kesedihan Pedang di belakang Fang Wei juga tidak bisa menahannya. Nama kedua orang itu adalah Song Qing dan Song Huan, mereka berasal dari Gunung Taixiu, dan peringkat mereka lebih rendah dari Fang Wei. Bocah bau, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain mengucapkan kata-kata liar? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menantangku, kata Song Qing dengan bersemangat. Datang dan tantang aku, kamu berhak menantang sekali. Song Huan juga berkata. Luo Zeng memandangi kedua bersaudara itu dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata dia tidak memenuhi syarat untuk menantangku, dan kalian berdua bahkan kurang memenuhi syarat. Kamu, Song Qing Song Huan mendengar ini, dan dia sangat marah. Namun menurut aturan Tanah Kesedihan Pedang, orang tua tidak diperbolehkan menyerang pendatang baru, dan hanya pendatang baru yang dapat dengan bebas memilih siapa yang akan ditantang. Lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat? Fang Wei menggertakkan giginya dan bertanya. Luo Zeng menunjuk ke gedung perunggu, dan berkata pada saat yang sama orang-orang yang memenuhi syarat untuk menantangku ada di dalam. Tolong, Fang Wei menahan napas, dan berjalan menuju gedung perunggu dengan banyak pendatang baru. Ngomong-ngomong, anak ini tidak bisa melarikan diri, dia ingin membiarkan Luo Zeng memahami akhir menyinggung mereka orang tua. Para murid dari Chaotic Sos Realm yang baru dipromosikan baru saja memasuki lantai pertama, dan para murid di lantai pertama segera berkumpul dan memblokir di depan Luo Zeng. Nak, ada harga yang harus dibayar untuk arogansi di Tanah Duka Pedang.
Aku memenuhi syarat untuk menantangmu, kan? Pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Luo Zeng berkata jika Anda berutang pukulan, itu benar-benar membuat marah orang tua di tanah kesedihan pedang. Hampir semua orang ingin Luo Zeng menantang, dan pemandangan menjadi kacau untuk sementara waktu. Saya tidak tahu siapa yang mengajukan kalimat jika Anda mengalahkan saya dalam tantangan, saya akan membayar Anda 10.000 kristal dewa. 10.000 kristal dewa hanyalah jumlah kecil bagi para murid di tanah kesedihan pedang. Tetapi setelah orang ini memulai, orang lain juga belajar, dan kemudian mereka mulai meningkatkan usahanya selapis demi selapis. Jika kamu mengalahkanku, aku akan memberimu 50.000 kristal ilahi. 100.000. Tanda seru. Untuk sementara, semua jenis wajah datang ke Luo Zeng. Wajah Luo Zeng penuh tawa dan tawa, Feng Ge dan Ling Xuang saling memandang dengan tenang, keduanya tidak bisa dijelaskan. Kesedihan mengikuti akhir dari banyak pendatang baru, cekikikan sepanjang waktu, dia tidak berharap Luo Zeng menjadi begitu populer ketika dia pertama kali datang ke tanah kesedihan pedang, orang-orang tua ini tidak sabar untuk mengirim Senjing ke Luo Zeng. Tepat ketika orang tua ini menambahkan 400.000 kristal dewa, Luo Zeng akhirnya berhenti dan berkata saya tidak kekurangan kristal dewa. Belum lagi puluhan juta kristal dewa dikonsumsi dalam pertempuran dengan dewa jahat, baru-baru ini digunakan untuk meredam tubuh. Luo Zeng menghabiskan banyak uang, dan ratusan ribu kristal dewa tidak cukup untuk dilihat Luo Zeng. Kamu tidak kekurangan kristal ilahi, tetapi apakah kamu kekurangan senjata ajaib? Aku punya Xuanzun Daobao kelas 2 di sini. Jika kamu Xuanzun Daobao kelas 1. Pedang ini adalah harta pamungkas dari keyakinan tingkat ketiga. Mereka mengeluarkan berbagai senjata sihir sambil berbicara, sebagian besar orang di Tiangong menggunakan senjata sihir pedang. Orang-orang ini tidak ada habisnya, dan tampaknya selama Luo Zeng bersedia memilih untuk menantang mereka, mereka dapat memenuhi semua persyaratan Luo Zeng. Para pendatang baru sama dengan para pelayat, banyak pendatang baru menahan perut mereka dan tertawa. Ketika orang-orang tua ini menemukan kekuatan sejati Luo Zeng, mereka tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Cukup, Luo Zeng berkata dengan tercengang. Orang-orang ini menemukan bahwa Luo Zeng enggan menantang lawan, dan masing-masing dari mereka menjadi sangat tidak bersahabat lagi. Seorang pemuda pendek menatap Luo Zeng dan berkata jika kamu tidak berani memilih lawan, kami memiliki hak untuk menantang dengan bebas setelah sebulan, dan kemudian kami tidak akan dapat melakukannya karena kamu. Fang Wei di sebelahnya juga mencibir. Orang ini jelas mempermainkan kita, dia tidak berani menantang kita sama sekali. Semuanya pergi, aku akan menunjukkan betapa menyedihkannya anak ini dalam sebulan. Sama seperti orang-orang. Ini membuat segala macam komentar sarkastik, mereka menghela nafas, dengan acuh tak acuh berkata aku bisa menantangmu, tapi pertama-tama lihat peringkat tanah kesedihan pedang. Semua orang mendengar bahwa Luo Zeng ingin melihat peringkatnya, dan mata mereka berbinar. Sepertinya anak ini tidak bodoh mengetahui bahwa dia tidak bisa turun dari panggung, diperkirakan saya ingin memilih orang dengan peringkat terendah untuk ditantang. Tapi tidak masalah, bahkan Sulan yang berada di peringkat 1115 seharusnya bisa menghancurkan anak ini. Ini adalah batu ranking, teriak seseorang di kerumunan. Di ujung lorong di lantai 1, berdiri tegak sebuah batu hitam panjang. Seseorang menggosok dengan ringan pada susunan jimat di tepi batu, dan di tengah batu itu ada sebuah nama, total 1116 nama, dan pendatang baru Luo Zeng belum termasuk dalam batu peringkat mereka sama-sama 1117. Nama pada batu peringkat dibagi menjadi 3 bagian. Hanya ada lebih dari 30 nama di bagian atas, jadi ini tentu saja adalah karakter di lantai 3 tanah duka pedang, dan di atas lebih dari 30 nama, kata Li Beixue ditulis dengan mengesankan. Li Beixue ini harus menjadi yang terkuat di tanah kesedihan pedang, pikir Luo Zeng dalam hati. Matanya menyapu nama di batu peringkat, dan dia berkata saya punya pertanyaan. Tolong beritahu saya bisa menjawab Anda. Tanyakan saja apakah Anda punya sesuatu. Orang-orang tua ini memperlakukan Luo Zeng, tetapi mereka tidak bisa. Tidak baik untuk benar-benar penuh perhatian, tetapi perhatian semacam ini bukanlah hal yang baik. Bisakah aku menantang orang-orang di lantai 2? Luo Zeng bertanya. Ketika Luo Zeng mengajukan pertanyaan ini, ratusan orang di lantai pertama semuanya terkejut. Apakah anak ini salah minum obat? Itu lantai 2. Ada lebih dari 1.100 orang di seluruh tanah kesedihan pedang, dan hanya ada lebih dari 200 orang di lantai 2. Kekuatan orang-orang di lantai 2 sama sekali berbeda dari lantai pertama. Menurut aturan, itu tidak diperbolehkan. Fang Wei berjalan menuju batu peringkat, menunjuk ke nama dengan peringkat tertinggi di lantai pertama,
dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menantang lantai 2. Jika Anda bisa, kalahkan dia, baru setelah itu kita bisa menantang orang-orang di lantai 2. Nama yang ditunjuk Fang Wei adalah Chun Hao, yang merupakan orang pertama di lantai pertama. Ketika Feng Ge melihat nama Chun Hao, matanya berkilat. Itu adalah putra tertua selir Qin. Adik laki-laki Chun Hao, Chung Xuan, benar-benar dikalahkan oleh Luo Zheng sebagai orang kuat rilem asal Chaotic. Saya mengerti, Luo Zheng mengangguk, menunjuk ke orang pertama di lantai 2 dan bertanya artinya, jika saya ingin menantang orang di lantai 3, saya juga harus mengalahkan orang pertama di lantai 2. Kecuali untuk murid Tiangong yang baru dipromosikan ke Chaotic Sos Realm, seluruh lantai sunyi. Kebanyakan orang menatap Luo Zheng dengan mata idiot. Seorang idiot telah bergabung dengan kita di Tanah Kesedihan Pedang, kan? Menantang lantai 3, betapa bodohnya memiliki ide seperti itu. Alam sumber adalah proses yang sangat panjang, dan jarak kekuatan antara 3 tahap pertama, tengah, dan terakhir juga sangat besar. Lantai pertama, kedua, dan ketiga tanah duka pedang melambangkan ada 3 proses di tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir dari Chaotic Sos Realm. Orang-orang di lantai 3 itu hampir tidak menunjukkan wajah mereka, beberapa orang telah bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat mereka sangat misterius. Begitu orang-orang itu menerobos, mereka dapat dipilih sebagai Tianjiedu kapan saja, dan menjadi Qi Yinhe dan Lin Zanting, yang cukup kuat untuk menjaga satu sisi. Zheng Xuangqi, yang menduduki peringkat pertama di lantai 2, telah menduduki peringkat pertama selama bertahun-tahun, tetapi sejak gagal menantang 7 tahun lalu, dia tidak pernah menantang lantai 3. Adapun lebih dari 200 orang di lantai 2, seseorang menantang posisi Zheng Xuangqi hampir setiap bulan, mencoba menarik Zheng Xuangqi turun dari tempat pertama di lantai 2, tetapi tidak ada yang berhasil. Dapat dikatakan bahwa makhluk mengerikan di lantai 3 itu hanya meremehkan Zheng Xuangqi di lantai 2, dan Zheng Xuangqi di lantai 2 menekan semua orang di bawahnya perbedaan kekuatannya. Sangat besar, tepat ketika semua orang menganggap Luo Zheng sebagai orang bodoh dan berencana untuk menyerah padanya. Luo Zheng tiba-tiba berkata oke, saya memutuskan untuk menantang orang ini. Dia menunjuk ke nama di atas lantai pertama Chun Hao. Tantangan Chun Hao, mata Fang Wei berkedut. Yang lain juga menatap Luo Zheng dengan ekspresi menatap monster itu. Jika Anda memenangkan Chun Hao, Anda dapat menantang lantai 2. Chun Hao juga menjadi incaran banyak orang jenius di lantai 1, dia sangat populer, dan orang sering menantangnya. Sebagian besar orang yang bisa menantang adalah 30 jenius teratas di lantai pertama. Luo Zheng ini baru saja bergabung dengan Tanah Duka Pedang, dan apakah dia akan menantang Chun Hao? Mereka curiga telinga mereka salah dengar. Tapi Luo Zheng akhirnya memilih lawan, karena dia bersedia mencari kematian, orang-orang tua ini sangat bersedia untuk memenuhinya. Di mana Chun Hao? Tampaknya dia telah absen beberapa hari ini. Aku akan mengiriminya pesan. Jika seseorang menantangnya, dia pasti akan kembali. Pada setiap awal bulan, semua murid di Tanah Kesedihan Pedang akan tinggal di sini sebuah bangunan menunggu tantangan dari orang lain. Tapi sekarang pertengahan bulan, dan murid lain tidak memenuhi syarat untuk menantang, jadi beberapa murid langsung akan memilih untuk keluar. Saat ini, Chun Hao dan adik laki-lakinya Chun Yuan baru saja meninggalkan Gunung Tai. Tepat setelah memasuki kota naga, pedang giok di pinggang Chun Hao sedikit bergetar, memancarkan cahaya redup. Dengan jentikan jarinya pada pedang giok, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Saudaraku, ada apa? Tanya Chun Yuan. Seseorang ingin menantangku, kata Chun Hao dengan aneh. Hei, aku sudah terlalu lama duduk di kursi ini, dan terlalu banyak orang yang memandangiku. Chun Yuan tertawa. Hanya dengan mengalahkan Chun Hao dia dapat menantang lantai 2. Chun Hao adalah orang paling populer di lantai pertama, dan dia harus menghadapi setidaknya satu tantangan setiap bulan. Dia sudah terbiasa. Apakah menurutmu normal bagi seseorang untuk menantangku sekarang? Chun Hao bertanya balik. Chun Yuan berpikir sejenak, lalu bertepuk tangan dan berkata tidak. Ini bukan awal bulan, mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang kakak tertua. Chun Hao mengangguk, berpikir sejenak sebelum berkata Feng Ge sepertinya telah kembali ke Istana Taidi dan menuju ke Chaotic Sos Realm. Sekelompok orang seharusnya sudah kembali. Mata Chun Yuan tiba-tiba terbuka, dan dia memandang Chun Hao dengan tidak percaya dan berkata, saudaraku, tidak bisakah kelompok pendatang baru ini yang baru saja memasuki alam sumber Chaotic? Peluang. Namun tantangan ini umumnya bagi pendatang baru untuk belajar satu sama lain dan memeringkat mereka. Hampir tidak ada pendatang baru yang akan mencari mati untuk menantang orang tua, bahkan mereka yang berada di peringkat terakhir.
Seharusnya seperti ini, Chun Hao mengangguk. Ekspresi wajah Chung Xuan tidak jelas, bagaimana bisa ada pendatang baru yang begitu bodoh yang berani menantang kakak setelah bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang. Chun Hao melirik. Chung Xuan dengan ringan, aku tidak tahu apakah ada yang seperti itu. Pendatang baru yang bodoh, saya hanya tahu bahwa ada murid dari Tanah Kesedihan Pedang, yang kalah dari murid Tiangong yang tidak berada di alam sumber caotik. Chung Xuan langsung tidak senang ketika kakak laki-lakinya mengatakan ini, saudaraku, itu benar-benar sebuah pengecualian, token bocah itu dari sisi lain. Jadi jangan meremehkan lawan manapun, Chun Hao menyela Chung Xuan, jika aku memikirkanmu seperti ini, aku khawatir aku akan ditarik turun dari posisi pertama. Chung Xuan kalah dari Luo Zeng. Masalah ini sangat memalukan, dan Selirkin mencoba yang terbaik untuk menutupi masalah ini, kecuali beberapa orang yang mengetahuinya, tidak ada rumor tentang itu. Ayo pergi, ikuti aku kembali ke Tanah Kesedihan Pedang. Mata Chun Hao menunjukkan cahaya yang tajam, dan sudut mulutnya melengkung, sebenarnya, aku juga penasaran, betapa bodohnya pendatang baru ini, berani menantangku. Keduanya pergi. Dengan cepat setelah kota naga, langsung menuju Tanah Ratapan Pedang. Luo Zeng menunggu di lantai pertama selama setengah jam, dia mendengar bahwa seorang pendatang baru menantang Chun Hao, yang menduduki peringkat pertama di lantai pertama, dan semakin banyak orang yang menonton. Beberapa murid yang pergi bergegas kembali dengan cepat, dan murid-murid yang sedang berlatih dalam pengasingan juga meninggalkan pengasingan satu demi satu, ingin melihat seperti apa pendatang baru yang gila ini. Pendatang baru yang berdiri di belakang Luo Zeng masih sedikit gugup. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Luo Zeng, tetapi yang ingin dia tantang adalah tempat pertama di lantai pertama, rentang yang terlalu besar. Adapun orang tua di Tanah Kesedihan Pedang, mereka hanya menunggu pertunjukan bagus dimulai. Fang Wei masih diam-diam menatap Luo Zeng. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Mereka yang dapat menerobos dunia besar sumber caotik dan berkultivasi ke alam sumber caotik dengan aman, apakah mereka naga dan burung phoenix di antara orang-orang, dan mereka seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Penampilan Luo Zeng terlalu tenang, seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri penuh. Ketenangan ini sepertinya tidak dipalsukan. Bahkan jika itu hanya berpura-pura, jika Anda benar-benar melakukan sesuatu, Anda akan segera mengungkapkan rahasia Anda. Apakah dia hanya melakukan ini demi pendatang baru? Setengah jam kemudian, dua sosok muncul di depan istana perunggu, dan kemudian suara Chun Hao terdengar perlahan, siapa yang akan menantangku? Chun Hao. Kembali. Fang Wei maju selangkah, melengkungkan tangannya ke arah Chun Hao, lalu menunjuk ke Luo Zeng dan berkata, dia akan menantangmu. Chun Hao dengan santai memandang Luo Zeng, melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tidak melihat apa-apa. Hal yang aneh, dan Chung Xuan di samping melihat Luo Zeng, dan memberikan yang lembut. Adik laki-lakinya terkejut, dan dia benar-benar malu. Chun Hao mengerutkan kening dan menegur Chung Xuan, lebih stabil. Di mana Chung Xuan tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng yang menantang kakak laki-lakinya. Tidak lama kemudian dia kalah dari Luo Zeng, karena dia ditegur oleh kakak laki-lakinya untuk waktu yang lama, dan bahkan saudara ketiga Chunyuan menertawakan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Sekarang Luo Zeng baru saja memasuki Chaotic Source Realm, kan? Sekarang saya di sini untuk menantang kakak saya. Kakak, pria itu adalah Luo Zeng, kata Chun Xuan dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Chung Xuan, mata Chun Hao menunjukkan sedikit keterkejutan. Sejujurnya, Chung Xuan kalah dari Luo Zeng, dan Chun Hao selalu sangat aneh di hatinya meskipun Luo Zeng mengandalkan token dari kelas yang menurun, papan catur safir yang dikatakan saudaranya terlalu kuat. Setidaknya dia belum pernah mendengar tanda seperti itu dari sisi lain. Chun Hao tidak menyangka bahwa Luo Zeng memiliki keberanian untuk menantang dirinya sendiri tepat setelah dia mencapai alam sumber caotik dan bergabung dengan Tanah Kesedihan Pedang. Setelah memikirkannya di benak Chun Hao, senyum menggantung di wajahnya, jadi, kamu adalah Luo Zeng. Ada di sini, jawab Luo Zeng. Sebelum mencapai Chaotic Source Realm, kamu mampu mengalahkan adikku Chung Xuan, kamu sangat baik, kata Chun Hao ringan. Begitu Chun Hao mengatakan ini, orang-orang tua di Tanah Duka Pedang tiba-tiba menjadi gempar. Apakah aku mendengarmu, kan? Anak ini mengalahkan Chung Xuan sebelum dia mencapai Chaotic Source Realm. Chung Xuan berada di peringkat 1022 pada batu peringkat, yang dianggap peringkat sangat rendah. Tapi ada 80 atau 90 orang di belakang Chung Xuan. Bukankah itu berarti Luo Zeng dapat mengalahkan orang-orang tua yang berperingkat rendah ini sebelum mencapai alam sumber caotik? Orang-orang tua yang berperingkat di belakang Chung Xuan itu tidak terlihat tampan. Kakak, Chun Xuan tidak bisa menahan wajahnya.
Untuk menekan masalah ini, ibu mereka, selir Qin, bahkan mengganti penjaga istana Taidi. Fakta kekalahannya pada dasarnya tidak beredar di luar. Semua orang tahu bahwa kakak laki-laki itu mengejutkan masalah ini sekaligus, dan dia bukan satu-satunya yang mencoreng Chung Xuan. Siapa tahu Chun Hao mengabaikan adik laki-lakinya sama sekali, tetapi melanjutkan jika kamu kalah, kamu kalah. Ada tidak ada yang baik tentang itu. Diam-diam, beberapa orang beruntung dan bisa mendapatkan beberapa token khusus dari sisi lain, sehingga mereka secara alami dapat mengalahkan orang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Dia berbalik dan menatap Luo Zeng dan berkata, tapi keberuntungan tidak ada di sini, karena jika Anda memilih untuk menantang saya, tentu saja saya tidak akan menolak, tetapi Anda harus siap membayar harganya. Setelah berbicara, Chun Hao berjalan menuju bagian belakang istana perunggu, dan ketika dia melewati Fang Wei, dia menepuk wajah Fang Wei bawa dia ke sini. Orang tua lainnya mengikuti Chun Hao dan berbaris keluar, sementara Luo Zeng dan sekelompok pendatang baru akhirnya keluar. Meskipun para murid di lantai 2 memandang rendah murid-murid di lantai pertama, masih sangat menarik bagi seorang pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Tanah Duka Pedang untuk menantang Chun Hao. Mereka juga ingin melihat apakah Luo Zeng tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, atau benar-benar memiliki kekuatan ini. Di sisi belakang istana perunggu, terdapat platform berkaki dua. Para murid Tanah Duka Pedang biasanya berkompetisi di arena kompetisi ini. Dengan sedikit berjinjit, Chun Hao berdiri di tengah platform kompetisi, dengan telapak tangannya sedikit miring, dan membuat gerakan tolong ke arah Luo Zeng. Para murid di lantai pertama sudah mendidih. Kakak Chun Hao, biarkan anak ini sangat menderita. Aku baru saja memasuki alam sumber caotik, aku khawatir Chun Hao bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Di bawah teriakan banyak murid, Luo Zeng melompat dan berdiri di platform kompetisi. Setelah naik ke platform pertempuran, Luo Zeng meliriknya dan menemukan ada lingkaran sihir seperti ular yang diatur di sekitar platform pertempuran. Melihat bahwa Luo Zeng sedikit penasaran dengan lingkaran sihir ini, Chun Hao berkata, ini adalah pertama kalinya Anda berkompetisi di atas panggung. Saya ingin memberitahu Anda beberapa aturan. Anda tidak dapat menggunakan token Advent di Tanah Kesedihan Pedang. Kamu tidak bisa menggunakan token Advent. Token dari sisi lain, Luo Zeng mengerutkan kening. Melihat ekspresi Luo Zeng, mata Chun Hao menunjukkan sedikit warna. Dia mendengar dari Chung Xuan bahwa yang diandalkan Luo Zeng adalah papan catur safir. Jika patung yang berasal dari papan catur dapat tumbuh tanpa batas, itu akan sangat menakutkan. Jika token dari sisi lain ini tidak dapat digunakan, Luo Zeng akan serupa untuk disia-siakan di depannya. Tidak hanya token Advent, tetapi juga kemampuan khusus misterius dan tambahan dilarang di sini. Setelah digunakan, mereka akan dibuang oleh lingkaran sihir, yang dianggap sebagai kekalahan, lanjut Chun Hao. Dimengerti, Luo Zeng mengangguk. Standar untuk bergabung dengan Land of Sword Duka dibagi oleh Chaotic Source Realm. Murid di alam sumber Chaotic harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan batas kekuatan roh sumber Chaotic di tubuh mereka. Terlebih lagi, berbagai kemampuan tak terbayangkan yang terkandung dalam token pihak lain, setelah digunakan, seringkali memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, sehingga secara alami dilarang untuk menggunakannya di atas panggung. Dimengerti? Kalau begitu ayo kalah, kata Chun Hao dengan aura besar di tubuhnya. Kekuatan pihak lain dicurahkan dari dunia batin terus-menerus dan berkumpul di tubuhnya, dan semua roh sumber yang kacau juga diaktifkan pada saat yang sama, dan auranya secara alami melonjak gila-gilaan. Tapi tidak terlalu memalukan untuk kalah dariku. Lagi pula, aku adalah pemimpin di seluruh lantai. Sayang sekali kamu pernah mempermalukan adik laki-lakiku Chung Xuan, jadi aku tidak akan menahan diri. Kamu pantas mendapatkan rasa sakitnya, dan kamu ditakdirkan untuk menelannya. Kata Chun Hao, mengulurkan tangannya dan berkonsentrasi, sebuah sidik jari telah ditekan ke arah kepala Luo Zeng. Wow, kekuatan sisi lain yang terkandung dalam cetakan tangan ini telah melampaui 3.000 dewa. Ketika orang tua di Tanah Kesedihan Pedang melihat cetakan tangan besar itu, mereka semua tersenyum. Chun Hao ini dengan sabar menjelaskan aturan kepada Luo Zeng, tampaknya merawatnya, tetapi dia tanpa ampun dalam tindakannya. Sidik jari besar ini ditekan, dan sebagian besar murid di lantai pertama tidak dapat menahannya. Luo Zeng baru saja memasuki Chaotic Source Realm. Mengambil sidik jari besar ini tidak hanya akan membuat Chaotic Source Spirit anak ini jatuh ke dalam kelelahan, tapi saya khawatir dia hanya bisa menembaknya setengah mati. Feng Ge, Ling Xuang dan Kusai dan yang lainnya tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran saat ini. Di dunia hebat Hunyuan, apa yang dialami Luo Zeng jauh lebih menakutkan daripada cetakan tangan Chun Hao.
Bahkan jika Luo Zeng tidak menurunkan dunia dan membuka warisan dunia, dia harus bisa menanganinya. Melihat sidik jari besar menutupi kepalanya, Luo Zeng tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindarinya. Selama ini, Luo Zeng terus datang ke patung safir untuk menenangkan dirinya sendiri. Pada awalnya, dia mengeraskan dirinya dari dao pertama dan patung ke-10, dan arti sebenarnya dari dao di tubuhnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan roh sumber yang kacau. Namun seiring dengan tumbuhnya semangat Chaotic Sauce, permintaan akan arti sebenarnya dari Tao juga meningkat. Jadi Luo Zeng hanya bisa turun ke patung safir yang lebih kuat, dan patung safir yang digunakan untuk melunakkan dirinya sendiri pada dasarnya adalah 1/10 hingga 20. Baru-baru ini, Luo Zeng telah mengaktifkan patung safir ke-20 hingga ke-30. Bahkan di bawah pengepungan 10 patung ini, Chaotic Sauce Spirit Luo Zeng dapat mendukungnya untuk sementara waktu, dan kecepatan Chaotic Sauce Spirit di tubuhnya memasuki dunia dapat dikatakan 1000 mil sehari. Apa yang bisa dilakukan oleh cetakan tangan besar dari 3000 dewa padanya? Jejak tangan besar menutupi kepalanya. Chun Hao melihat Luo Zeng mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya, dia terkekeh dan berkata naif. Boom! Sidik jari besar ini dengan kuat menutupi kepala Luo Zeng. Pada saat ini, Chaotic Sauce Spirit menjadi sangat aktif di tubuh Luo Zeng, bintik-bintik cahaya itu terus berdetak, dan pada saat yang sama, sentuhan cahaya keemasan beredar di sekitar permukaan tubuh Luo Zeng, dan kemudian ditarik ke dalam tubuhnya. Mata semua orang tertuju pada Luo Zeng. Chun Hao juga memandang Luo Zeng. Dengan pukulan yang begitu berat, Chaotic Origin Spirit dalam tubuh Luo Zeng harus cepat lelah, dan pada saat yang sama, tubuh fisik secara langsung ditekan oleh kekuatan yang kuat dari pihak lain, dan andalam, termasuk tulang dan daging, akan meledak. Ini juga pemandangan yang bisa diramalkan kebanyakan orang. Tapi adegan ini tidak muncul. Luo Zeng masih berdiri tanpa cedera, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Tidak ada suara di sekitar arena. Bahkan Feng Ge, Ling Xuang, dan Kusai, yang akrab dengan Luo Zeng, sangat terkejut. Mereka dapat yakin bahwa Luo Zeng memiliki sarana untuk menangani cetakan tangan besar ini, tetapi mereka tidak dapat memikirkannya, Luo Zeng dapat memakan cetakan tangan besar ini dengan dagingnya. Mereka menyempurnakan roh sumber caotik pada hari yang sama dan memasuki alam sumber caotik. Hanya sebulan lagi dari hari itu. Dalam sebulan, Luo Zeng telah memperkuat Chaotic Sauce Spirit sedemikian rupa. Dalam hal obat mujarab dan sumber daya magis, Feng Ge dan Ling Xuang tidak lebih buruk dari Luo Zeng. Misalnya, Gunung Tei dan Istana Tei juga akan mengajarkan beberapa metode latihan tubuh yang unik secara terpisah. Metode latihan tubuh ini khusus untuk latihan roh sumber caotik, tetapi jarak antara metode latihan tubuh jenis ini tidak terlalu besar, berbeda. Kecepatan kemajuan Luo Zeng jauh melebihi imajinasi orang lain. Ling Xuang, Feng Ge dan yang lainnya sangat terkejut, dan orang-orang tua di Tanah Duka Pedang itu menatap dengan mata terbelalak. Terutama Chun Xuan dan Fang Wei. Chung Xuan tidak sabar menunggu kakak laki-lakinya memiliki cetakan tangan yang besar, dan dia dapat menembak mati Luo Zeng, sehingga dia dapat menghilangkan kebenciannya. Luo Zeng tidak mengelak atau menghindar, dan jatuh ke pelukannya. Tapi hasilnya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Murid Fang Wei juga menyempit. Dia tinggal di tanah ratapan pedang begitu lama, bahkan dengan pukulan penuh, dia hanya bisa mempertahankan sekitar 24.500 senjun. Kekuatan ilahi dari cetakan tangan besar yang ditekankan oleh Luo Zeng ini jauh lebih tinggi daripada pukulan penuh Fang Wei. Dengan kata lain, jika seseorang berdiri di sana dan membiarkan dia mengalahkannya, dia mungkin tidak bisa memenangkannya. Meskipun Fang Wei tidak datang ke atas panggung secara langsung, pemandangan di depannya seperti palu tumpul, yang mengenai jantungnya, dan bahkan darah di tubuhnya mandek. Di lantai 2, pemuda berwajah putih dan pria kuat Gulai juga memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka, terutama Gulai yang semakin heboh saat terkejut. Apakah kamu masih berpikir dia bodoh sekarang? Bocah berwajah putih itu bertanya. Gulai menghela napas berat, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tampaknya Sekte Pedang Xin Liu telah menghasilkan orang hebat lain setelahku. Melirik Gulai, kamu juga tinggal di lantai pertama untuk waktu yang lama. Bocah ini baru saja memasuki Tanah Duka Pedang, dan dia cukup untuk menantang monster Chun Hao. Bisakah kamu membandingkannya dengan dia? Apalagi Gu Lai. Dalam seluruh sejarah Tanah Duka Pedang, aku takut tidak pernah ada karakter seperti itu. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Sheng berwajah putih, Gulai tiba-tiba terdiam. Apa yang terjadi? Apakah Chun Hao menahan tangannya?
Tidak mungkin. Aura kekuatan dari sisi lain yang dipancarkan oleh cetakan tangan besar memiliki berat setidaknya 3000, dan Chun Hao telah mengerahkan 80% kekuatannya. Tapi, anak itu tidak bergerak sama sekali. Masuk akal, 3000 bobot cukup untuk menghancurkannya benar. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan? Setelah hening sejenak, semua orang akhirnya mulai berdiskusi. Chun Hao berdiri di panggung kompetisi, tangan kanannya masih dalam posisi Mahamudra, dan matanya benar-benar menatap ekspresi monster itu. Tolong, lanjutkan. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan membuat gerakan persis seperti Chun Hao. Pada saat ini, Chun Hao bahkan curiga bahwa Luo Zeng telah menggunakan beberapa token khusus dari sisi lain untuk memblokir pukulan tersebut, bukan Luo Zeng. Tetapi pada platform kompetisi ini, kemampuan magis dari token pantai lain tidak dapat digunakan. Setelah digunakan, lingkaran sihir di sekitar platform kompetisi akan diaktifkan, dan Luo Zeng telah lama ditendang. Lingkaran sihir tidak pernah diaktifkan, yang berarti Luo Zeng mengandalkan dirinya sendiri, dan dia menerima pukulan dari dirinya sendiri. Lanjutkan. Ada sedikit rasa dingin di mata Chun Hao. Baru saja, Chun Hao masih memiliki sedikit pengekangan, lagi pula, akan merepotkan jika dia tidak sengaja membunuh Luo Zeng. Sekarang Chun Hao tidak keberatan, dan di bawah backhand lagi, cetakan tangan besar terus terbentuk di sekitar Luo Zeng. Mahamudra ini terhubung bersama untuk membentuk situasi pembunuhan yang berbahaya. Pembangkit tenaga berpengalaman di sisi lain akan menyingkirkan pengepungan cetakan tangan besar ini untuk pertama kalinya, tetapi Luo Zeng tidak berniat melarikan diri sama sekali, tetapi membiarkan dirinya dikepung. Tampar dia berkeping-keping. Mata Chun Hao berkedip dengan niat membunuh, telapak tangannya dibalik, dan satu demi satu cetakan tangan besar telah menutupi Luo Zeng. Bahkan jika Luo Zeng memiliki cara khusus untuk melawan telapak tangannya, Chaotic Soul Spirit pada akhirnya akan lelah, terutama di bawah serangan berulang, Chaotic Soul Spirit akan lebih cepat lelah. Dia tidak percaya bahwa Chaotic Soul Spirit Luo Zeng berbeda dari yang lain. Roh sumber kekacauan Luo Zeng memang tidak berbeda dengan orang lain. Namun perbedaannya terletak pada arti sebenarnya dari Tao yang terkandung dalam daging. Roh sumber Chaotic dari semua pembangkit tenaga rilem sumber Chaotic tidak mungkin membawa kekuatan tak terbatas. Secara alami, Luo Zeng tidak bisa. Tetapi arti sebenarnya dari Dao yang dibiarkan oleh tubuh dagingnya dapat dengan cepat menyusup ke dalam roh sumber Chaotic, tidak hanya dapat memperkuat roh sumber Chaotic itu sendiri, tetapi juga membuat roh sumber Chaotic dengan cepat mundur dari keadaan lelah. Boom, boom, boom. Setiap kali sidik jari besar meledak di tubuh Luo Zeng, cahaya keemasan di permukaan tubuh Luo Zeng tiba-tiba menyala, dan nafas makna sebenarnya dari Dao diserap oleh Chaotic Soul Spirit. Dengan serangan seperti itu, Luo Zeng menanggungnya hampir siang dan malam. Perbedaannya adalah dibutuhkan banyak saraf untuk menggunakan patung safir, tetapi serangan Chun Hao gratis. Di bawah pemboman cetakan tangan besar, tubuh Luo Zeng terlempar semakin tinggi. Satu demi satu cetakan tangan terbentuk, dibombardir, dan runtuh pada Luo Zeng. Semua orang juga pusing, menatap Luo Zeng yang terbang di udara. Mereka berharap melihat tubuh Luo Zeng tercabik-cabik dan hancur, tetapi pemandangan ini tidak pernah terjadi. Roh sumber Chaotic-nya belum lelah. Seorang pria berwajah hitam berseru kaget. Pria berwajah hitam ini berada di peringkat ke-19 di lantai pertama, dan dia bisa dianggap sebagai orang nomor satu di tanah kesedihan pedang menurut perkiraan pria berwajah hitam itu. Bahkan jika itu dia memiliki 4 cetakan tangan besar Chun Hao berturut-turut, dan sumber kekacauan di tubuhnya saya khawatir roh akan jatuh ke dalam kelelahan. Dengan kata lain, jika dia bisa melawan 4 telapak tangan Chun Hao, dia pasti akan kalah setelah 4 telapak tangan. Tapi serangkaian cetakan tangan besar Chun Hao telah mengambil Luo Zeng 10 kali, dan Luo Zeng masih belum terluka. Apakah orang ini benar-benar baru saja memasuki Chaotic Soul Realm? Boom, boom, boom. Kejutan di mata Chun Hao menjadi semakin intens. Dia hampir mendorong kekuatannya hingga batasnya. Perpaduan Chun Hao dari token pantai lain diturunkan dari surga ke-18. Token pantai lain ini dapat meledakkan hampir 5.000 kekuatan dewa, tetapi tubuh fisik Chun Hao sendiri terbatas. Jika dia mengaktifkan 5.000 kekuatan dewa dalam satu tarikan napas, dia akan melakukannya. Roh sumber yang kacau tak tertahankan. Sekarang, setiap kali Chun Hao melakukan pengorbanan Mahamudra, ada 3.500 harta ilahi, bahkan jika demikian, roh sumber kekacauan di tubuhnya sedikit habis. Jika keadaan terus seperti ini, bahkan jika dia belum menembus roh sumber kekacauan Luo Zeng, saya khawatir dia tidak akan dapat menanggungnya terlebih dahulu.
Jika dia benar-benar kalah dari seorang anak yang baru saja maju ke alam sumber caotik, wajahnya mungkin akan malu. Memikirkan hal ini, Chunhao menggertakkan giginya tiba-tiba, dia tampak seperti habis-habisan. Kekuatan token dari sisi lain dilepaskan lebih lanjut. Hah? Ya, ya. 3 cetakan tangan besar yang kuat memadat lagi, meraung ke arah Luo Zeng di langit. Setelah Chunhao membuat 3 cetakan tangan besar, dia menghela napas dalam-dalam, dan roh sumber caotik di tubuhnya padam satu persatu, dan roh sumber caotik itu benar-benar habis. Tanpa stabilitas roh sumber caotik, Chunhao tidak lagi berani memindahkan token dari pantai seberang, jika tidak, tubuh fisiknya akan runtuh sebelum kekuatan itu dilepaskan. 3 telapak tangan ini sudah menjadi batas Chunhao. Jika ketiga telapak tangan ini tidak dapat mengalahkan Luo Zeng, Chunhao akan kalah. Bocah itu mungkin benar-benar ingin membuat rekor. Orang tua di tanah kesedihan pedang mereka melihat bahwa Chunhao berada di akhir pertempurannya. Melihat 3 sidik jari besar datang langsung ke ekstrim, sementara tubuh Luo Zeng menyesuaikan posturnya di udara, larutan batu penyegel di tubuh juga tersebar di tulang seluruh tubuh. Ini lebih dari kemampuan untuk melarang penggunaan token pihak lain di arena, tetapi solusi batu penyegel adalah bagian dari tubuh Luo Zeng, dan itu tidak boleh dilarang. Ketika Luo Zeng baru saja menyesuaikan diri, 3 telapak tangan telah menamparkan Luo Zeng. Boom, boom, boom. Kekuatan menakutkan dari sisi lain menamparkan tubuh Luo Zeng dan meledak, dan ruang di sekitarnya bergetar seperti rumah kosong di tengah badai. Jika ini adalah ruang biasa, saya khawatir itu akan terkoyak oleh cetakan tangan yang besar ini. Tapi jelas ada cara untuk menstabilkan ruang di Bi-Arena, dan ruang ini diaduk, dan distabilkan secara tiba-tiba. Setelah memakan 3 cetakan tangan besar ini, tubuh fisik Luo Zeng masih stabil seperti sebelumnya. Dia mengetuk dengan ringan di udara, seperti burung yang gesit, mendarat di platform pertempuran dengan ringan, dan menatap Chunhao dengan mata tenang. Luo Zeng tidak bergerak. Jiwa sumber kekacauan Chunhao telah jatuh ke dalam kelelahan, dan sekarang Chunhao benar-benar rentan. Chunhao memandang Luo Zeng dengan wajah penuh keengganan, dan pada akhirnya bahkan lebih pahit, berdiri di hadapan Luo Zeng dan menolak untuk mengaku kalah. Apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Atau apakah kamu ingin menunggu Chaotic Source Spirit pulih? Tanya Luo Zeng. Aku kalah. Chunhao mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Saat Chunhao mengakui kekalahan, para pendatang baru tiba-tiba bersorak-sorai. Luo Zeng memenangkan Chunhao, yang tidak ada hubungannya dengan pendatang baru ini, mereka juga harus bersaing satu sama lain, lalu menang atau kalah. Tetapi sikap orang-orang tua di tanah duka pedang ini, para pendatang baru tidak senang, dan Luo Zeng membantu mereka. Luo Zeng memandang Fang Wei di antara hadirin, dan kemudian bertanya apakah menurut Anda sekarang, apakah Anda memenuhi syarat untuk menantang saya? Bahkan tempat pertama di lantai pertama dengan mudah dimenangkan oleh Luo Zeng, seorang murid dengan peringkat lebih dari 500 memang tidak memenuhi syarat. Fang Wei berdiri kaku di tempat, di bawah tatapan mata Luo Zeng yang membara, tanpa sadar mengguncang tubuhnya, kepala. Adapun Chung Xuan, dia bahkan lebih tertekan. Selalu menjadi simpul di hatinya bahwa dia dikalahkan oleh Luo Zeng. Tak disangka, dalam beberapa bulan, saudaranya kembali dikalahkan olehnya. Apakah orang ini diutus Tuhan untuk menyiksa saudaranya? Orang-orang tua di lantai pertama tanah kesedihan pedang masih berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak dapat pulih. Tatapan mereka terhadap Luo Zeng telah berubah total. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Luo Zeng sepertinya tidak mendekati batas. Dia hanya menahan serangan Chunhao secara membabi buta. Jika orang ini bergerak, seberapa burukkah itu? Kekuatannya sudah cukup untuk mencapai lantai 2. Batu peringkat berkedip untuk beberapa saat, dan peringkat di atasnya telah berubah secara mendasar. Nama Chunhao tiba-tiba diperas oleh Luo Zeng, dan Luo Zeng menempati peringkat pertama di lantai pertama. Sebuah rekor baru lahir. Pada hari pertama memasuki tanah kesedihan pedang, peringkatnya naik 1116 tempat, langsung menjadi tempat pertama di lantai pertama, yang lebih cepat dari promosi Li Beixue. Peringkatnya adalah mantan murid itu bergumam, dan setelah dia melihat petunjuk di sebelah nama Luo Zeng, warna keterkejutan meluap. Saya pernah mendengar bahwa anak ini bersinar dalam pertemuan 7 gunung, saya benar-benar tidak menyangka murid lain juga melihat batu peringkat dengan bodohnya. Semua orang di tanah duka pedang sangat prihatin dengan perubahan batu peringkat, dan batu ini adalah bukti kekuatan. Melihat perubahan peringkat Luo Zeng, banyak murid tanah duka pedang mengingat karakter lain, Li Beixue, yang merupakan orang nomor 1 di seluruh tanah duka pedang. Suatu kali, Li Beixue, sebagai bintang baru di tanah duka pedang,
juga memilih seorang lelaki tua untuk ditantang pada hari pertama memasuki Tanah Duka Pedang. Setelah pertempuran itu, peringkat Li Beixue naik ke posisi ke-300. Rekor ini dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, pendatang baru muncul. Luo Zeng memecahkan rekor ini dengan sikap yang sangat santai. Beberapa murid bahkan berpikir bahwa jika tidak dibatasi oleh aturan Tanah Kesedihan Pedang, Luo Zeng pasti dapat menemukan seorang murid di lantai 2 untuk ditantang dan langsung pergi ke lantai 2 di hari pertama. Setelah Luo Zeng keluar dari platform kompetisi, dia diam-diam mundur ke samping. Saat semua pendatang baru memasuki Tanah Duka Pedang, mereka harus menantang lawan untuk menghasilkan peringkat. Banyak pendatang baru memilih lawan untuk menantang satu sama lain, dan pada saat yang sama, peringkat pada batu peringkat terus berfluktuasi. Nyatanya, di antara pendatang baru ini, masih ada beberapa yang bisa melawan orang tua yang berperingkat lebih rendah di lantai 1. Seperti Ling Xuang, Feng Ge, Mo Yijian, Kusai dan lainnya. Tapi demi konservatisme, mereka tidak memilih lelaki tua dari Tanah Duka Pedang. Lebih dari 100 orang bekerja berpasangan, dan kecepatan putarannya sangat cepat. Dalam proses kompetisi, nama-nama batu peringkat juga terus meningkat. Tidak mengherankan, Kosi, Feng Ge, Ling Xuang, dan lainnya berada di peringkat antara 1117 dan 1125. Tetapi peringkat ini juga bersifat sementara. Jenius yang benar-benar berbakat dan berkualitas, seperti Mo Yijian dan Chou Ji, berkembang sangat cepat, terutama setelah mereka melintasi dunia warna selama 13 hari dan tiba di dunia keinginan untuk membawa token baru di sisi lain, kekuatan mereka akan sering meningkat, secara dramatis peringkat juga akan meningkat pesat. 3 jam kemudian, peringkat semua pendatang baru muncul. Menurut peringkat pada batu peringkat, Tanah Kesedihan Pedang mulai mengalokasikan ruang rahasia latihan untuk semua orang. Setelah memasuki Tanah Duka Pedang, seseorang dapat menerima gaji Tiangong setiap bulan. Identitas mereka saat ini sebenarnya bukan lagi murid, melainkan pejabat Istana Taitian. Selama orang-orang ini tumbuh sedikit, mereka akan mampu menjadi pembangkit tenaga listrik yang gigih. Karena dianggap sebagai ibadah, wajar menerima gaji. Jumlah gaji ditentukan sesuai dengan jumlah ruang rahasia budidaya. Gaji kamar nomor 1 cukup istimewa, dibayar sesuai standar lantai 2, sehingga wajar dicemburui semua orang. Ketika Luo Zeng pindah ke kamar 1, 30 pembangkit tenaga listrik teratas di lantai pertama sudah mengambil keputusan, selama mereka menunggu hingga awal bulan, mereka pasti akan menggunakan hak mereka untuk menantang Luo Zeng. Meskipun Chun Hao benar-benar dikalahkan, banyak orang beruntung, atau memiliki beberapa tebakan tentang Luo Zeng. Setidaknya, Luo Zeng tampaknya tidak sekuat itu. Tidak hanya orang tua di lantai pertama, tetapi juga banyak orang di lantai 2 memperhatikan Luo Zeng. Di awal bulan, Luo Zeng juga berhak menantang. Karena dia sudah menjadi nomor 1 di lantai pertama, begitu dia menggunakan hak ini, tujuannya mungkin ada di lantai 2. Saya hanya tidak tahu, siapa yang akan dipilih Luo Zeng untuk ditantang di lantai 2. Di hari pertama, banyak pendatang baru yang menetap seperti ini. Para murid di Tanah Duka Pedang relatif sibuk, baik pergi ke kota naga untuk mengambil tugas, atau berlatih di pantai seberang. Di Istana Perunggu, murid sering keluar masuk. Di masa lalu, mereka selalu melihat ranking Stone. Umumnya perubahan posisi batu peringkat akan muncul di awal bulan. Kali ini ada perubahan di pertengahan bulan, orang-orang itu memperhatikan murid-murid baru ini. Apa-apa yang terjadi? Seorang pria parubaya berbaju hitam berdiri di depan batu peringkat dan berteriak. Melihat reaksi pria parubaya itu, beberapa murid di dekatnya tidak banyak berubah. Setelah nama Luo Zeng digantung, siapapun yang melewati ranking Stone akan membuat teriakan serupa, disertai ekspresi tidak percaya. Ini bagaimana Chun Hao diusir. Nama pria pertama sangat aneh. Pria parubaya berbaju hitam itu terus berteriak dengan aneh. Tentu saja aku orang asing, pendatang baru, jawab seseorang di sebelahnya. Bagaimana mungkin? Pendatang baru saja masuk hari ini, dan dia mengalahkan Chun Hao untuk menduduki peringkat pertama. Apakah saya buta, atau ada kesalahan pada batu peringkat ini? Sulit dipercaya jika saya tidak menyaksikannya dengan mata saya sendiri. Anggap itu sebagai kesalahan di batu peringkat, kata orang di sebelahnya sambil mengerutkan bibirnya. Pria parubaya berbaju hitam merenung sejenak di depan batu peringkat sebelum pergi, setelah menyadari bahwa dia telah melewatkan pertandingan yang luar biasa, dia bergegas mencari orang lain untuk memahami keseluruhan cerita. Tapi saat pria parubaya berbaju hitam pergi, 3 orang lagi masuk dari Istana Perunggu. Ketika mata ketiganya menyapu batu peringkat,
mereka semua memiliki reaksi yang sama dari pemuda berbaju hitam itu lagi. Sial, apa yang terjadi hari ini? Apakah kita melewatkan sesuatu? Ini pendatang baru. Nama di batu peringkat hanya menambahkan nama baru setiap 10 tahun, dan kebanyakan orang dapat melihatnya sekilas. Luo Zeng adalah pendatang baru. Wajah orang-orang yang berdiri di dekat batu peringkat penuh dengan ketidakberdayaan. Dia hanya bisa menjelaskan beberapa kata dengan santai, dan menyuruh mereka bertiga pergi. Dapat diprediksi bahwa semua murid Tanah Kesedihan Pedang akan bereaksi berlebihan setelah melihat batu peringkat ini. Chungsuan mungkin yang paling tertekan hari ini. Dia tidak berniat berkultivasi hari ini, tetapi berdiri di pintu ruang pelatihan nomor 2, diam-diam menyaksikan orang-orang di depan batu peringkat terkejut. Perasaan diinjak sendiri untuk memanjat secara alami sangat buruk. Ruang latihan istana perunggu terlihat sangat kecil dari luar. Padahal, interiornya sangat luas, seperti istana kecil. Luo Zeng tidak berencana untuk tinggal di Tanah Kesedihan Pedang terlalu lama, dia masih lebih memilih halaman independennya sendiri di Sekte Pedang Xin Liu dibandingkan dengan tempat latihan di Istana Taitian. Tapi baru saja memasuki Tanah Kesedihan Pedang, Luo Zeng tidak cocok untuk pergi. Setelah malam tiba, Luo Zeng juga mengorbankan papan catur safir lagi, dan menurunkan patung safir untuk menenangkan dirinya sendiri. Dalam pertempuran dengan Chun Hao, Luo Zeng tidak semudah yang terlihat di permukaan. Kekuatan roh sumber caotiknya tampaknya sangat mendominasi, tetapi sebenarnya masih pada tahap awal rilem sumber caotik, dan dibandingkan dengan Chun Hao, masih ada celah tertentu. Kuncinya adalah arti sebenarnya dari Dao, yang dapat dengan cepat menghilangkan kepenatan roh sumber caotik. Sebuah loop tertutup yang unik terbentuk antara makna sejati Tao yang berkelanjutan dan roh sumber caotik, yang sangat memperpanjang durasi roh sumber caotik. Ketika keduanya saling melengkapi, mereka hampir berlipat ganda. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dua diaken di Tanah Kesedihan Pedang mengetuk ruang kultivasi rahasia para pendatang baru dan memberitahu mereka satu persatu untuk memasuki pantai seberang. Setelah melangkah ke Chaotic Source Realm, Anda harus siap untuk mencapai Desire Realm. Setelah dua diaken berada di sebelah ruang rahasia latihan untuk memberitahu mereka satu persatu, mereka menemukan bahwa seorang murid hilang. Tepat ketika saya bertanya-tanya, saya menyadari bahwa murid ini berada di kamar 1 di paling kanan dari seluruh lantai 1. Ekspresi kedua diaken itu mungkin mirip dengan yang lain. Setelah menerima pemberitahuan dari dua diaken, Luo Zeng kembali ke ruang rahasia kultivasinya. Setelah dengan lembut melantunkan arti sebenarnya dari sebuah jalan, Yang Sol telah kembali ke pantai seberang. Pendatang baru lainnya yang berlatih di ruang rahasia juga berkumpul di sisi lain dalam waktu 13 hari. Yang dengan proses yang sedikit berbeda adalah Feng Ge. Jiwa Feng Ge telah meninggalkan pantai seberang, tetapi tubuh murninya masih berada di benteng Tiangong di pantai seberang. Ketika dia memasuki pantai seberang, tubuh murni di benteng Tiangong tiba-tiba membuka matanya. Feng Ge memperhatikan baik-baik tubuhnya, dan berjalan keluar dari benteng. Banyak murid Tiangong berkumpul bersama, dan ketika mereka melihat Feng Ge berjalan keluar, mereka kebanyakan terkejut. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Feng Ge dapat muncul dalam bentuk fisik di sisi lain, dan mereka terkejut ketika tiba-tiba melihat Feng Ge seperti makhluk di sisi lain. Bahkan, jika Anda ingin menyembunyikannya, ada cara, misalnya, Anda dapat membantu Feng Ge untuk menutupinya. Tapi sebelum Kuil Tiankui, Yuxiong dan klan lainnya telah melihat wajah asli Feng Ge, dan tidak perlu menyembunyikannya. Banyak pendatang baru di Tanah Duka Pedang pada dasarnya telah tiba, bahkan Lan King, Huo Ze, dan yang lainnya dari Jiuli telah berkumpul di depan benteng, kecuali satu orang, Kusai. Kemartiran kesedihan telah memasuki sisi lain lebih cepat dari jadwal setelah memenangkan peringkat di Tanah Duka Pedang kemarin. Dia turun dari surga ke-13 di sisi lain, kembali ke surga ke-4 di sisi lain, dan menerima beberapa hal yang diperlukan untuk mencapai surga ke-14. Semua orang menunggu di tempat selama lebih dari 1 jam, dan Kusai akhirnya datang terlambat. Aku sudah lama menunggu, semuanya. Souzai tertawa, dan cincin Sumeru di tangannya mulai bersinar, dan potongan-potongan cakram emas gelap muncul darinya, dan berkata pada saat yang sama meskipun kamu sudah menabrak Chaotic Source Realm yang asli harus memiliki token yang sesuai dari sisi lain setelah melangkah ke surga ke-14, integrasikan. Dengan token baru dari pantai seberang, Anda memiliki kekuatan dari Chaotic Source Realm, dan saya yakin Anda tidak akan takut dengan tantangan di Land of Sword Duka saat itu. Roda awan terbang ini adalah kunci untuk membantu Anda mencapai 14 surga, dan setiap orang perlu mendapatkannya. Meskipun orang-orang ini semuanya baru di Chaotic Origin Realm,
Celah utama dengan orang-orang tua di Tanah Duka Pedang masih ada di token pantai lain. Kecuali Luo Zeng, Feng Ge dan Ling Xuang, kebanyakan orang lain pantai kekuatan yang terkandung dalam token berada di bawah 1000 dewa, dan wajar jika mereka sangat perlu untuk dapat mengintegrasikan token yang lebih kuat dari sisi lain. Kesedihan mendistribusikan roda Fei Yun satu per satu, dan ketika itu milik Luo Zeng giliran, Luo Zeng berbisik saya tidak tahu ada berapa banyak roda Fei Yun ini. Ada senyuman di wajah yang tidak bisa dilihat dengan jelas, dan diam-diam menyerahkan 2 roda Fei Yun kepada Luo Zeng. Setelah membagikan roda Fei Yun, awan sedih berbalik lagi, dan pada saat yang sama dari cincin Sumeru sebuah jari diarahkan ke kristal jiwa. Kali ini, Istana Taitian telah menghabiskan banyak uang, dan hampir mengosongkan kristal jiwa yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Tidak ada alasan lain, karena dunia sumber kekacauan telah ditutup, akan sulit untuk mengolah alam sumber caotik yang kuat di masa depan. Karena semua orang adalah angkatan terakhir dari alam sumber caotik, wajar untuk menggunakan semua sumber daya ini pada mereka. Banyak murid baru juga sangat gembira, dan ketika mereka mendapatkan kristal jiwa, mereka mulai menyerapnya. Setelah menyelesaikan persiapan ini setelah itu, semua orang meninggalkan benteng bersama-sama dan menuju ke ujung lain dari 13 surga. Tidak banyak jiwa yang ditemui di sepanjang jalan. Jiwa yang dapat menginjakan kaki di 13 langit pada dasarnya akan menemukan cara untuk mendapatkannya beberapa waktu lalu tiket ke dunia hebat Hunyuan. Jiwa-jiwa yang ini yang tidak bisa pergi ke dunia hebat Hunyuan sebagian besar bukan milik keluarga, faksi, atau kekuatan yang sangat lemah. Setelah kembali ke klan mereka, banyak klan kekuatan super dan para murid juga yang pertama menuju surga ke-14, Luo Zeng dan rombongannya telah tertunda di lisan selama beberapa hari, dan saya khawatir mereka adalah kelompok terakhir di surga ke-13. Saat melewati area gelap, Luo Zeng melirik kegelapan pekat dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak hanya Luo Zeng, tetapi mata Feng Ge berkedip sedikit, tetapi dia berbisik kepada Luo Zeng saya tidak tahu bahwa bocah bermata 3 itu tampaknya masih di dalamnya. Seharusnya masih ada di sana, Luo Zeng mengangguk. Awalnya, keduanya juga dipaksa tinggal di dalamnya oleh bocah bermata 3 untuk membuat lilin. Pada akhirnya, itu memang sebuah kesalahan, menjadikan Feng Ge orang yang murni, dan dia mewarisi senjata peradaban. Dari sudut pandang bocah Sanmu, dia seharusnya berada di sisi berlawanan dari Dewan Merah, saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Ling Xuang mengikuti di samping, dan ketika dia mendengar percakapan berbisik di antara keduanya, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya yang kabur. Kerugian semacam ini jelas, dari masuknya Luo Zeng ke pantai lain, beberapa rahasia menjadi miliknya dan Luo Zeng, tetapi beberapa kesalahan di medan gelap benar-benar menyeret Feng Ge ke dalamnya 13 dari pantai lain di ujung. Lainnya di Chongtian, kuil-kuil besar tersebar di dalamnya. Sebagian besar candi ini telah dijelajahi, dan setiap candi mencatat naik turunnya suatu peradaban. Setelah melintasi candi-candi ini, teruslah maju. Kegelapan di kedua ujung terus menyebar ke tengah jalan. Area gelap di kiri dan kanan seperti gunung yang tidak bisa melihat puncaknya, menekan jalan menjadi aliran gunung yang sempit di tempat tersempit, lebarnya hanya setengah kaki. Kako, his, di area gelap di kedua sisi, sepertinya ada makhluk dari area gelap berkeliaran di dalamnya. Suara Ruoyouwu datang dari kedua sisi, dan banyak murid Tiangong tiba-tiba merasa merinding. Jalan ini sepertinya lebih sempit. Selama ini, area gelap sepertinya meluas lagi. Setelah beberapa saat, jalan ini mungkin tertutup sepenuhnya oleh area gelap. Bagaimana jika makhluk dari area gelap bergegas keluar? Berhasil. Jika terlibat secara tidak sengaja, Lan Qing juga meremas ke arah kakaknya Huo Ze. Setelah menyadari ketakutan Lan Qing, Chou Sai berkata dengan lembut semuanya, jangan takut, domain gelap adalah area terlarang bagi kita, dan domain terang di luar domain gelap juga merupakan area terlarang bagi makhluk dari domain gelap. Jika mereka pecah, mereka pasti akan mati. Saudara kesedihan benar, tidak mungkin makhluk alam gelap meninggalkan alam gelap, Luo Zeng juga setuju. Tapi tepat ketika suara Luo Zeng baru saja jatuh, beberapa tentakel tiba-tiba melesat keluar di area gelap di sampingnya. Tentakel ini sepertinya sejenis tumbuhan, dan kulit hijau tua sepertinya bisa mengurangi kerusakan area terang, itu. His, cahaya dengan cepat melelehkan tentakel, tetapi sebelum tentakel benar-benar meleleh, itu hanya melilit leher Luo Zeng dan menyeretnya ke medan gelap. Ah, kakak Luo Zeng, hati-hati. Semua orang tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi, dan mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Bahkan jika dia bereaksi, itu mungkin tidak mendesak. Mencari kematian. Feng Ge mengangkat alisnya,
mengangkat 5 jarinya ke udara, dan cahaya terang bersinar langsung dari langit, menunjuk langsung ke area gelap. Kuek Dukun. Di area gelap, tanaman iblis yang subur memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, dan benar-benar dilenyapkan oleh sinar cahaya putih itu dalam sekejap mata. Meskipun Yang Jiwa Luo Zeng diseret setengah langkah ke alam gelap, tetapi karena perlindungan sinar cahaya Feng Ge, itu tidak terhalang. Meski itu alarm palsu, murid Tiangong yang menyaksikan adegan ini juga kaget. Mereka semua masuk ke jalan sempit ini, tapi jalan ini hanya selebar itu, tidak peduli seberapa padatnya mereka, itu tidak akan membantu. Luo Zeng tenang. Lagi pula, dia telah hidup di alam gelap selama beberapa waktu, dan dia sudah tahu banyak tentang ketakutan akan alam gelap. Terlebih lagi, dengan Feng Ge, orang yang murni, di sisi mereka, jika tidak perlu, mereka bisa berjalan menyamping di area gelap. Setelah Luo Zeng bangun, dia kembali ke jalan. Setelah merasakan emosi para murid Tiangong, Luo Zeng tersenyum dan berkata semua orang juga telah melihat bahwa makhluk di domain gelap rentan di depan Yang Mulia Feng Ge. Semuanya silakan, saya akan melindungi semua orang, Feng Ge juga berkata di belakang Luo Zeng. Murid-murid Tiangong yang ketakutan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dan pada saat yang sama mereka sangat emosional di dalam hati mereka. Di antara murid-murid Tiangong generasi ini, memang ada pelaku kejahatan dalam jumlah besar. Seorang jenius seperti Mo Yijian, yang dapat menyadari tahu dengan satu pemikiran, tampaknya sedikit kurang dihargai. Belum lagi Luo Zeng, tidak peduli di Chaotic Yuan Great World atau di Land of Sword Duka, keajaiban sedang dibuat di sepanjang jalan. Meskipun Yang Mulia Feng Ge tampil biasa-biasa saja di dunia induk, tetapi di pantai seberang, dia memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh makhluk di area gelap. Metode seperti itu sama sekali tidak pernah terdengar oleh mereka. Murid Tiangong berbaris dalam garis lurus dan terus bergerak maju di jalan sempit ini, sementara Feng Ge menjaga bagian belakang. Mungkin serangan Feng Ge yang menakuti makhluk di alam gelap. Raungan yang awalnya bergema di area gelap telah benar-benar mereda, dan mereka tidak menemui serangan apapun di sepanjang jalan. Setelah berjalan di sepanjang jalan sempit ini untuk 2 batang dupa, bagian depan akhirnya terbuka, dan sebuah platform batu yang lebar muncul. Platform batu ini adalah ujung dari seluruh dunia warna. Cakrawala di kejauhan tampak pecah menjadi tinta dan sapuan warna-warni, dan semua jenis warna-warni terjerat menjadi satu, seperti mimpi. Di antara warna-warna ini, ada lubang hitam kecil, semua warna dilepaskan dari lubang ini, dan itu juga merupakan titik pertemuannya. Energi yang terkandung dalam warna-warna yang mengalir itu sangat unik, kata Luo Zeng, menatap ke kejauhan. Dia dapat dengan jelas merasakan energi di dalamnya, dan energi ini luar biasa kuat. Mereka memiliki kesamaan tertentu dengan energi yang menyatu, tetapi nafasnya sama sekali berbeda. Ling Xuang menatap warna-warna ini dan berkata dikatakan bahwa ini adalah kemampuan untuk menciptakan sisi lain, dan surga ke-33 dibentuk oleh mereka sedikit demi sedikit. Energi yang membentuk surga 33. Tanda tanya. Alis Luo Zeng sedikit berkedut, Yang Kusai juga mengangguk ke samping dan berkata memang ada pepatah seperti itu, tetapi energi ini tidak dapat digunakan oleh kita, jadi tentu saja tidak ada yang mempelajarinya. Brother Kosi, apakah pusaran itu tempat yang ingin kita lewati? Lan King datang dan tanyakan. Ya, kata Choi, sekarang semua orang telah mencapai tujuan mereka, mereka dapat pergi ke surga ke-14. Tidak ada yang dapat membantu siapapun dalam langkah ini. Mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri dan roda awan terbang di tangan mereka. Ingat untuk berhati-hati terhadap pita itu sebenarnya adalah turbulensi energi yang sangat kuat, dan begitu Anda terlibat di dalamnya, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Setelah mendengar peringatan dari Kosi, semua orang juga terkagum-kagum. Meskipun mereka cukup beruntung untuk masuk ke Chaotic Source Realm, bukan berarti mereka bisa duduk dan bersantai. Di pantai lain, mereka masih rapuh Yang Souls. Siapa yang akan datang lebih dulu? Kesedihan bertanya. Murid Tiangong terdiam, ini adalah pertama kalinya semua orang mengalami hal semacam ini, dan risiko orang pertama jelas yang terbesar. Biarkan aku datang, seseorang melangkah keluar, dan suaranya adalah Mo Yijian dari Sekte Pedang Xin Liu. Adik Mo, tolong, kata Chou Saigong sambil menangkupkan tangannya. Mo Yijian tidak takut dengan operan yang harus dia lewati. Setelah berdiri di tepi platform batu, dia mengaktifkan roda Fei Yun di tangannya. Saat roda awan terbang berputar terus-menerus di tangan Mo Yijian, awan kabut tebal dilepaskan. Pada saat yang sama, sebuah gaya diberikan pada permukaan tubuh Yang Hun Mo Yijian, dan dia langsung didorong keluar dari platform batu. Melayang di udara. Saat Mo Yijian terbang semakin tinggi,
dia secara bertahap berubah menjadi titik hitam kecil di mata semua orang, tetapi melalui awan putih dan kabut yang dipancarkan oleh Flying Cloudwell, semua orang masih bisa melihat posisinya dengan penglihatan mereka. Awan putih secara bertahap mendekati pusaran warna-warni. Semakin dekat ke pusaran, semakin besar bahayanya. Mo Yijian memanipulasi roda Fei Yun untuk melayang dengan hati-hati di sabuk energi. Tidak lama kemudian, setelah dia berhasil mencapai pusat pusaran, tampak gaya gravitasi yang tak terlihat diberikan padanya, dan kemudian dia tersedot ke dalam pusaran tersebut. Setelah Mo Yijian menghilang di pusaran energi, Kusai berkata, ini giliran orang berikutnya. Murid. Tiangong secara bertahap menjadi lebih berani ketika mereka melihat Mo Yijian memasuki pusaran dengan lancar. Roda awan terbang-terbang menuju pusaran energi. Setelah mengamati sebentar, Luo Zeng mundur ke belakang tim, dan pada saat yang sama menyerahkan roda Fei Yun di tangannya ke Ling Xuang. Orang lain hanya perlu terbang melalui Desire Realm sekali, tetapi Luo Zeng membutuhkannya 2 kali, dan tubuh fisiknya secara alami membutuhkan benda ini. Setelah Ling Xuang meletakkan Fei Yun Well diam-diam, Feng Ge berkata dengan prihatin, apakah kamu perlu aku menjemputmu? Tubuh fisik Luo Zeng jauh lebih kuat daripada Yang Sol, tetapi masih agak berbahaya untuk melewati jalan sempit itu. Song sedikit khawatir. Tidak, bahaya kecil itu tidak cukup untuk dibenarkan, kata Luo Zeng dengan percaya diri. Kemudian pikiran Luo Zeng bergerak sedikit dan menghilang ke pantai seberang. Ketika Luo Zeng menghilang, Feng Ge dan Ling Xuang saling memandang. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka dapat menebak ekspresi satu sama lain saat ini, dan suasana aneh beredar di antara keduanya. Tidak perlu terlalu meremehkan Luo Zeng, kan? Ling Xuang berkata lebih dulu. Feng Ge mengedipkan matanya dan berkata, apakah kamu sangat kecewa? Karena kamu tidak dapat membantu Luo Zeng. Ling Xuang sedikit bingung dengan kata-kata Feng Ge, dan dengan cepat membantah di mana itu. Aku hanya tidak berpikir itu perlu. Luo Zeng berpikir sangat tidak kompeten. Oh, aku mengerti, Feng Ge berkata dengan ringan, kamu cemburu. Feng Ge begitu lugas sehingga Ling Xuang terdiam beberapa saat. Saya dapat menebaknya, kata Feng Ge dengan tenang, saya mendengar bahwa Anda bertemu Luo Zeng sebelum dia datang ke dunia ibu, dan alasan mengapa dia bergabung dengan Istana Surgawi Tertinggi juga merupakan alasan Anda. Ada banyak faktor untuk Luo Zeng untuk memasuki Istana Surgawi Tertinggi, namun, poin terpenting adalah bahwa perjodohan Ling Xuang di Lautan Makna sebenarnya memang bisa dianggap sebagai alasan Ling Xuang. Tapi satu hal yang harus kamu pahami adalah bahwa Luo Zeng bukan milikmu sendiri, kata Feng Ge lagi. Kepribadian Feng Ge biasanya sedingin es, tetapi ketika dia berbicara dan melakukan sesuatu, dia selalu langsung ke intinya, tanpa ditutup-tutupi. Setelah beberapa pengalaman dengan Luo Zeng di medan gelap, temperamen Feng Ge sedikit berubah, tetapi perubahannya masih tidak besar, tetapi ada sedikit lebih banyak kelembutan saat menghadapi Luo Zeng, tetapi dia masih tidak menunjukkan warna saat menghadapi orang lain, terutama saatnya menghadapi Ling Xuang sendirian. Kapan aku mengatakan bahwa Luo Zeng adalah milikku? Ling Xuang merasa lebih malu, dan membalas dengan peluncuran bersyarat. Mampu mengorbankan hidupmu untuknya? Jika tidak, bagaimana mungkin kamu memiliki keberanian seperti itu? Feng Ge berkata lagi. Di dunia hebat Hunyuan, Ling Xuang mengorbankan hati seorang kaki tangan tanpa ragu-ragu. Feng Ge tidak memahaminya pada saat itu, tetapi kemudian mengetahui bahwa dia telah menyimpan token yang begitu menakutkan dari sisi lain. Itu hanya dipaksakan oleh situasi. Ling Xuang sedikit kesal, kesabarannya terbatas. Merasakan napas desakan Ling Xuang, Feng Ge merasakan sedikit kesenangan di hatinya. Dia tidak lagi terjerat dengan pertanyaan ini, tetapi mengajukan pertanyaan yang lebih lugas. Kalau begitu, apakah kamu menyukainya? Ling Xuang kehilangan suara. Lagi, ditahan beberapa saat sebelum menjawab apa hubungannya ini denganmu. Tanpa diduga, Feng Ge tiba-tiba bersandar ke telinga Ling Xuang dan berkata, tentu saja ada hubungannya denganku. Dia hanya akan menjadi milik hanya untukku sendiri. Ling Xuang tertegun di tempat. Setelah beberapa tarikan nafas, mungkin karena dia terbiasa dengan keterus-terangan Feng Ge, dia berkata dia sudah memiliki keluarga. Jadi apa? Feng Ge berdiri tegak, ini tubuh daging dan darah yang murni terlahir dari imajinasi. Itu lebih sempurna daripada tubuh Feng Ge dalam kekacauan, memancarkan pesona yang berbeda. Dia melihat ke pusaran air di kejauhan dan berkata itu hanya masa lalunya, saya berbicara tentang masa depan. Mendengar kepercayaan diri Feng Ge, Ling Xuang mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Ge, menurut pemahamannya tentang Luo Zeng, sangat tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk membuang masa lalu. Dari mana kepercayaan dirimu berasal?
Ling Xuang bertanya dengan tenang. Feng Ge tidak memperhatikan Ling Xuang lagi, ekspresi wajahnya berangsur-angsur memudar, kembali ke tampilan masa lalu yang dingin dan beku. Awalnya, Feng Ge sangat membenci Luo Zeng. Tetapi setelah perjalanan lapangan yang gelap, setelah Feng Ge mendapatkan kembali ingatannya, dia secara bertahap menjadi ingin tahu tentang Luo Zeng. Di Istana Taidi, Feng Ge memiliki lebih banyak pertukaran dengan 3 murid kecilnya, dan pertukaran ini lebih banyak tentang masa lalu Luo Zeng. Meskipun kata-kata Sun kurang dari kata-kata Muning dan Hantas Sel, dia bisa menemani Luo Zeng untuk waktu yang lama. Tapi tidak peduli siapa yang menyebut Luo Zeng, mereka memiliki semacam kepercayaan yang tenang di wajah mereka. Kepercayaan ini membentuk pancaran unik di wajah mereka. Pengalaman tragis Feng Ge di sarang dewa membuatnya benci dan acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan penghiburan selir Yan selama bertahun-tahun masih belum bisa menyembuhkan lukanya. Apa yang Anda kekurangan adalah apa yang Anda inginkan. Feng Ge tiba-tiba sangat iri dengan ekspresi Han Liusu dan yang lainnya ketika mereka menyebut Luo Zeng. Begitu dorongan ini bertunas, ia akan tumbuh tak terkendali. Setelah dunia hebat Hunyuan dan pestanya, Feng Ge akhirnya mengerti bahwa Luo Zeng adalah orang yang pantas mendapatkan kepercayaan tanpa syarat, dan dia juga menyukai perasaan percaya ini. Kesedihan sibuk di depan, memegang roda awan terbang di tangan mereka, para murid Tiangong berlari kencang satu persatu. Tidak lama kemudian, tubuh fisik Luo Zeng telah melakukan perjalanan melintasi sisi lain selama 13 hari dan tiba di sini. Setelah Ling Xuang diam-diam melangkah maju dan menyerahkan Flying Cloud Well lain kepada Luo Zeng langsung kehilangan tubuh fisiknya, dan kemudian kembali ke sisi lain dengan Yang Sol. Saat ini, lebih dari setengah murid Tiangong telah pergi. Luo Zeng memegang roda Fei Yun dan datang ke tepi platform batu, Ling Xuang dan Feng Ge mengikuti diam-diam, mereka berencana untuk bersama Luo Zeng. Mata Luo Zeng tertuju pada Feng Ge, dan dia berkata yang murni adalah dewa di lapisan pertama surga. Setelah makhluk pantai lainnya menjadi murni, mereka hanya bisa tinggal di lapisan surga tertentu. Saya tidak tahu apakah Feng Ge dapat menyeberang secara normal. Setelah menjadi orang yang murni, mereka semua ditetapkan pada tingkat tertentu, yang telah diverifikasi Luo Zeng di Qiyinhe. Tapi Feng Ge adalah pengecualian. Dia bukan makhluk dari sisi lain, jadi saya tidak tahu apakah dia akan tunduk pada batasan ini. Feng Ge mengedipkan matanya, lalu berkata saya bertanya kepada ayah saya tentang hal itu, dan dia juga berharap saya akan mencobanya untuk melihat apakah saya dapat mencapai surga ke-14. Itu juga hal yang baik. Tapi jika dia bisa terus mendaki ke atas, itu akan sangat menakutkan. Orang murni yang bisa tumbuh sudah cukup untuk mengubah pola banyak kekuatan di seluruh sisi lain. Dalam hal ini, kamu menunggu di sini, kata Luo Zeng. Mengapa? Feng Ge bertanya. Tatapan Luo Zeng melintasi Feng Ge dan mendarat di tempat tubuh fisiknya menghilang, dan Feng Ge langsung memahaminya. Meskipun Luo Zeng bukan orang yang murni, dia juga menyeberang ke sisi lain dengan tubuhnya, bagaimanapun, Luo Zeng perlu menyeberang 2 kali, dan Feng Ge dapat menyelesaikan salib dengan Luo Zeng untuk kedua kalinya. Oke, aku akan menunggumu, Feng Ge mengangguk. Murid Tiangong lainnya sedikit bingung ketika mendengar ini, Luo Zeng jelas ada di sini, mengapa menunggunya? Mungkin hanya khawatir tentang kematian, Ling Xuang dan yang lainnya mengerti. Kemudian Luo Zeng dan Ling Xuang juga mengaktifkan roda Fei Yun di tangan mereka. Semburan asap mengepul, yang jiwa Luo Zeng terbang lebih dulu, dan Ling Xuang mengikuti dari belakang. Ketika keduanya terbang keluar dari platform batu untuk jarak jauh, Luo Zeng melihat ke belakang. Di sini Anda dapat dengan jelas melihat seluruh gambar langit ke-13 di sisi lain langit ke-13 seperti sebuah pulau besar, dan area gelap seperti awan gelap yang menyebar dari kedua sisi, menyelimuti pulau itu. Dan di bawah langit ke-13, ada garis-garis tipis yang terbentang sampai ke bawah. Garis tipis itu seharusnya menghubungkan gerbang bintang di 12 surga, tetapi dari sudut ini, mustahil untuk melihat di mana 12 surga berada. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba memikirkan ruang tempat Raja Wuyu berada. Meskipun Raja Wuyu menganggap ruang itu sebagai pantai kedua lainnya, skala ruang itu masih tak tertandingi dengan pantai lain yang sebenarnya. Mampu menciptakan 33 hari dalam kekacauan benar-benar sebuah keajaiban. Luo Zeng, hati-hati, Ling Xuang mengingatkan dari belakang. Saat Luo Zeng melihat ke belakang, sebuah pita energi mengelilinginya, Luo Zeng membalik roda awan terbang di tangannya, dan saat asap berputar-putar, dia dengan mudah menghindari pita energi. Bagian memasuki pusaran energi ini tidak terlalu sulit,
selama Anda sedikit berhati-hati, Anda bisa melewatinya dengan lancar. Murid-murid Tiangong yang naik sebelumnya semuanya berhasil tersedot ke dalam pusaran, tetapi apakah mereka berhasil selamat dari pusaran energi adalah masalah lain. Ketika keduanya semakin dekat dan semakin dekat ke pusaran, gaya gravitasi yang kuat meletus di dalam pusaran energi, menarik mereka. Gaya gravitasi ini begitu kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk dilawan, dan semakin dekat ke pusaran, semakin kuat gaya gravitasinya. Kecepatan keduanya terus meningkat, dan akhirnya tersedot ke dalam pusaran. 3160.